baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima
Engkau
kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, saya menyapa saudara yang ada di rumah-rumah pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan di pagi hari ini, menang dan bersukacita dalam keadaan sulit. Menang dan bersukacita dalam keadaan sulit. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyapa terlebih dahulu saudara-saudara yang saat ini sedang di rumah menyaksikan video ini. Apa kabar Bu Yaya? Apa kabar untuk keluarga Adam Kanadi, keluarga Bapak Vincent, Ibu Melas keluarga, Pak Erik keluarga, dan semua jemaat Pangrango? Saya percaya semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya-tanya, boleh nggak sih ibadat di rumah hari Minggu? Ya, saudara, saya mau jelaskan tentang gereja. Gereja pada dasarnya adalah orang-orang yang percaya Yesus, berkumpul memuliakan Tuhan. Jadi bukan gedung gereja. Ya, kalau saat ini saya ada pagi hari ini di gedung gereja, ini adalah gedung. Gedung ini mungkin satu kali akan dipakai menjadi ruko, berjualan apapun. Gedung ini dulu bekas biliar. Ini gedung. Dan kebetulan kita bersama-sama berkumpul Gereja Pangrango menyembah Tuhan di tempat ini. Sejatinya gereja itu adalah orang-orang yang berkumpul menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Baik di rumah saat ini, itulah gereja. Ketika suami, istri, anak, ponakan, saudara bersaudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itulah gereja yang menyembah Tuhan. Jadi saudara, saya katakan saudara tidak perlu merasa bersalah kalau hari Minggu ini saudara tidak ke gedung gereja, ya. Dimanapun saudara menyembah Tuhan bersama-sama, itulah gereja. Saudara, sekali lagi, bagaimana kita bisa menang dan bersukacita di masa yang sulit? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Sikap kita ketika harus menghadapi masa-masa yang sulit dan kita berkemenangan. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikop yang diberikan Lembaga Indonesia adalah kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, dan menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelantaran yang baru. Ayat yang ke-6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini
Ketika orang-orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhnya dan tidak memusnahkannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, menarik kisah ini bagaimana saat itu bangsa Israel yaitu Raja Yosafat, mereka harus menghadapi 3 bangsa yang besar yang melampaui kekuatan mereka. Mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Mereka mengalami beban yang luar biasa. Raja Yosafat mengalami sesuatu yang menyulitkan. Namun pada akhirnya kita tahu di ayat yang ke-27 di perikop ini dikatakan bahwa mereka bersuka cita karena mengalami kemenangan di masa-masa sulit. Dikatakan di ayat yang ke-27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersuka cita karena kekalahan musuh mereka, saudara. Saudara, hari-hari ini hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa oleh karena wabah COVID-19 yang menimpa bangsa kita juga. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini boleh memberikan kita kekuatan. Ada sikap yang harus kita miliki ketika kita ada di masa sukar, ketika kita mengalami masa-masa sulit. Yang pertama, saya mau katakan, jangan takut. Jangan takut, saudara. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-15, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15 dikatakan, dan berseru camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Tuhan. Amin, saudara. Lalu kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut, sekali dikatakan oleh firman Tuhan, dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Saudara, yang pertama, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, ketika kita menghadapi satu pergumulan, apalagi saat-saat ini kita mengalami suatu masalah yang begitu luar biasa mengenai wabah COVID-19 ini, firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita kembali, semua jangan takut, saudara. Jangan takut. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, ketakutan adalah manusiawi. Betul. Saya pun pernah mengalami rasa takut. Ya, sama seperti Yosafat, dia pun ketakutan. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Kalau kita melihat bagaimana respon awal Yosafat, di ayat yang ketiga di 2 Tawarik 20 ini dikatakan Yosafat menjadi takut. Ya, Yosafat seorang raja yang besar menjadi takut karena persoalan yang besar itu. Namun firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan dikuasai oleh rasa takut. Manusiawi kita khawatir dan takut, tapi saya katakan hari ini, mari jangan dikuasai oleh rasa takut. Tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan sehingga kita menang, kita nggak takut. Apa yang dilakukan oleh Yosafat dikatakan di ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, untuk saudara tidak takut, saya mau katakan cari Tuhan. Andalkan Tuhan, bahkan jangan fokus kepada masalahmu, tapi fokuslah kepada Tuhan. Ketika engkau takut, saudara, saya mau katakan engkau telah kalah. Engkau tidak akan mengalami kemenangan. Saudara, ada sebuah kisah di mana satu kali ada kisah, ini bukan kisah nyata, hanya sebuah ilustrasi, saudara. Satu kali sang wabah, dia datang kepada seorang raja. Dia berkata kepada raja sang wabah ini, Tuanku Raja, izinkan saya untuk membunuh 100 orang pendudukmu. Sang raja mengatakan, saya izinkan 100 orang engkau boleh membunuh rakyatku. Akhirnya sang wabah itu pergi dan membunuh 100 orang. Namun di kemudian hari, sang raja menemukan 1000 orang mati, saudara.
1.000 orang mati. Lalu sang raja bingung. Sang raja memanggil sang wabah itu. Wabah, kemari. Bukankah engkau hanya minta izin untuk membunuh 100 orang pendudukku? Kenapa ada 1.000 orang yang mati? Sang wabah berkata, Raja, saya hanya membunuh 100 orang. Tapi 900 orang mati karena mereka mati ketakutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, makanya firman Tuhan berkata, janganlah takut. Ya. Seringkali ketakutan akan membuat kita semakin terpuruk, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan takut. 365 kali firman Tuhan berkata, jangan takut. Karena ketakutan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Namun ketika engkau takut, sama seperti Raja Yosafat, cari Tuhan, andalkan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12, saya suka sekali dengan pernyataan firman Tuhan ini. Dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya mau katakan, saudara-saudara, kalau engkau ingin berkemenangan, jangan takut. Bagaimana engkau tidak takut? Pertama, engkau harus cari Tuhan. Andalkan Tuhan dan fokuskan hatimu kepada Tuhan. Yosafat berkata, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, saya mau katakan, ketika engkau fokus kepada kesulitan, engkau akan dikalahkan dengan kesulitan. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan berkemenangan. Ketika engkau, saudara, engkau tertindih dengan spring bed, engkau ada di bawah spring bed, engkau akan merasa sesak. Tapi ketika engkau ada di atas spring bed, engkau bisa tidur dengan nyenyak. Engkau akan merasakan nyaman. Demikian juga, saudara, di tengah masalah, di tengah kesulitan, engkau harus mengatakan, hei masalah engkau kecil, bahwa Tuhan itu lebih besar. Jadi yang pertama, saudara, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Ketika Daud fokus kepada Tuhan, dia berani, dia gak takut menghadapi Goliat, karena fokusnya adalah kepada Tuhan. Ketika seluruh bangsa Israel merasakan ketakutan yang luar biasa menghadapi Goliat, termasuk Raja Saul, namun Daud berani karena dia fokus kepada Tuhan, bukan kepada Goliat sumber masalah. Jadi sekali lagi, yang pertama hari ini, saudara, mungkin saudara sedang cemas, mungkin saudara sedang takut. Saya mau katakan, takut manusiawi, tapi jangan pernah engkau dikuasai oleh rasa takut. Fokuslah kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepada Raja Yosafat dan bangsa Israel. Biarlah mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di balik segala sesuatu ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa ada rancangan Tuhan, bahkan ada perlindungan Tuhan atas kita semua anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, yang pertama, saudara, jangan takut. Ya, fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada persoalan dan masalah. Yang kedua, saudara, saya membagikan firman Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-20, mari kita baca bersama-sama. 2 Tawarik 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percaya kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Jadi yang kedua, saudara, percaya kepada Tuhan. Yang pertama, engkau jangan takut. Yang kedua, engkau harus tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, kata percaya itu ada dua. Yang pertama itu adalah belief, yang kedua itu adalah trust. Ini sedikit berbeda, saudara. Kalau belief itu hanya sekedar percaya, sedangkan trust itu adalah percaya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya. Itulah trust, saudara. Dan Tuhan mau bahwa kita percaya dan mempercayakan diri. Saya mau katakan, kalau sekedar saudara percaya kepada Tuhan, iblis pun percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Namun yang Tuhan mau adalah kita percaya dan mempercayakan diri. Ilustrasi lawas yang mungkin saudara pernah dengar tentang ilustrasi ini, tentang seorang akrobat
ya, dia menyeberangi Sungai Niagara tanpa pengaman, dia berjalan di atas tali. Dia mampu melakukannya dari ujung sampai ke ujung. Sampai akhirnya dia berkata kepada para penonton yang bersorak-sorai, bertepuk tangan, siapakah yang mau saya gendong dari ujung sini sampai ujung sana? Siapakah yang percaya kalau saya bisa melakukannya? Semuanya berkata percaya. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Menggendong seseorang dari ujung sini sampai ke ujung sana tanpa jatuh dan mati. Kembali lagi, sang akrobat berkata, siapa yang mau saya gendong? Semuanya, saudara, ketakutan, tidak ada yang berani. Mereka berkata, jangan saya, jangan saya. Apakah ini sikap percaya? Nah saudara, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang usianya 12 tahun, dia berkata, saya percaya dan saya mau digendong. Dan akhirnya sang akrobat itu menggendong anak kecil itu. Dan puji Tuhan, dari ujung sini sampai ujung sana dia berhasil, dan semuanya tepuk tangan dan semuanya terheran-heran. Bukan sekedar kepada pemain akrobat itu, tapi kepada anak 12 tahun itu. Kenapa dia berani? Akhirnya sang wartawan semuanya bertanya, nak, kenapa kamu berani? Kamu gak takut mati? Anak itu berkata, saya percaya saya berani karena dia papa saya. Saya percaya papa saya gak mungkin mencelakai saya. Dia mempercayakan hidupnya kepada papanya. Itulah keyakinannya, saudara. Demikian juga ketika engkau berkata, aku percaya Yesus sanggup menolong aku, engkau pun harus berkata, aku siap mempercayakan hidupku kepada engkau ya Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, yang kedua saudara, di tengah masa sulit, di tengah masa sukar, di tengah persoalan-persoalan, percayalah kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan engkau akan mengalami yang namanya kemenangan. Jadi yang pertama saudara, untuk kau mampu bersukacita, engkau mampu menang di masa-masa yang sukar, yang pertama engkau jangan takut. Fokuskan kepada hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa di balik semua ini Tuhan mengontrol segalanya. Tuhan melindungi kita semua. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, saya mau katakan bahwa kita pun harus bertindak dengan iman. Kita harus bertindak dengan iman. Orang yang sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan, dia akan menyatakan tindakan iman, melakukan bagiannya. Saya mau katakan ada bagian Tuhan, ada bagian kita untuk melewati masa-masa yang sulit, untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Dikatakan di ayat yang ke-16 saudara, mari kita akan membaca ayat yang ke-16 bersama-sama. Dikatakan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Dikatakan mereka harus turun menyerang, artinya mereka nggak sekedar mencari Tuhan untuk berdoa, tapi mereka juga harus bertindak menyerang. Bukan hanya diam saja. Saya mau katakan, di tengah masa sukar, jangan hanya diam saja. Lakukan bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Biarlah kita bertindak dengan iman, saudara. Saya mau katakan, hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan di tengah wabah COVID-19 ini? Saya mau katakan, tindakan kita yang harus kita lakukan adalah saudara menjaga dirimu agar saudara dan keluargamu engkau tidak terkena virus corona ini atau virus COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Jagalah kesehatan. Jaga kesehatan. Olahraga, makan makanan yang sehat yang bergizi, minum vitamin, mencuci tangan dengan benar 20 detik. Saudara mencuci tanganmu dengan benar. Dan juga jangan lupa saudara, untuk saudara tetap ada di rumah. Itu bagian kita. Kita nggak takut, kita nggak mau ketakutan, tapi kita melawan situasi ini dengan kita berdiam diri di rumah. Saya mau katakan, ketika saya memutuskan untuk tidak ada ibadah di gedung gereja di Surya Kencana 284, bukan sekedar kita takut, tapi kita juga mau mengambil tindakan untuk kita tercegah dari wabah virus corona. Karena Amsal 27 ayat 12 berkata demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka.
Amsal 27 ayat 12. Jadi inilah bagian kita saudara untuk menyikapi keadaan saat ini. Kita harus ada di rumah. Apalagi pemerintah dan gabungan gereja baptis Indonesia sudah menyerukan, bahkan semua gereja-gereja sudah menyerukan agar kita tetap di rumah. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tetaplah di rumah. Itulah bagian kita, usaha kita. Ada bagian Tuhan dan ada juga bagian kita. Jadi yang pertama saudara, jangan pernah takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Dan yang ketiga saudara, bahwa kita ambil bagian kita dengan tindakan iman. Tetap ada di rumah, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan untuk kami melewati masa-masa sukar ini ya Tuhan. Tuhan, jadikan firman Tuhan ini rema di dalam hati setiap umat-Mu yang mendengarkannya ya Bapak. Dan umat-Mu merasakan damai sejahtera-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, Allah yang kami andalkan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu adalah menjadi kekuatan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sesaat sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, puji nama Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Bapa, berdoa pada pagi hari ini kami mau berdoa bersepakat bersama-sama, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah ya Tuhan. Kami mau memberkati bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan belas kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan bangsa-bangsa ya Tuhan, terlebih yang mengalami yang sama seperti kami ya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang penuh dengan kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan ya Tuhan, kesembuhan bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Pulihkan Indonesia ya Tuhan, negeri kami tercinta ya Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan ya Bapak, yang sedang berjuang ya Tuhan untuk mengatasi setiap persoalannya ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Terlebih ada kesatuan di antara setiap penduduk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, untuk kami bersama-sama ya Tuhan, bergotong royong ya Tuhan, untuk melawan masalah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami juga ya Bapak. Tuhan, kami juga memberkati kota Bogor ya Tuhan, Kabupaten Bogor, tempat di mana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan juga jaga dan pulihkan ya Bapak. Kami sungguh memohon belas kasih Tuhan atas kota kami, kota Bogor juga ya Bapak. Terlebih kami berdoa untuk Bapak Wali Kota Bima Arya yang sedang mengalami sakit juga Tuhan, jamah sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya oleh kuasa biru Tuhan, Bapak Wali Kota diberikan kesembuhan ya Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh dokter-dokter, perawat-perawat, petugas rumah sakit. Mereka harus berjuang ya Tuhan untuk mengatasi semua ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka juga ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, terlebih untuk seluruh jemaat Pakramu ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menjaga dimanapun umat-Mu ya Tuhan berada ya Bapa, yang saat ini di rumah. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjaga dan melindungi ya Bapa. Jika ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah imannya Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang sedang mengalami beban berat, pergumulan, ketakutan, Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan ya Bapa. Hamba percaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dengan anak, berkati setiap pekerjaan usaha bisnis jemaat-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami yang mengakhiri ibadah kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Saat ini kami sadar bahwa penyembahan kami kapanpun dan dimanapun ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Mari umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun Engkau berada saat ini, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna yang Tuhan Yesus senantiasa nyatakan atas kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, penyertaan, persekutuan, kekuatan, bahkan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita, saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Amin.